menemani proses belajar sama di rumah aja masa pandemi. Kan sekolah di rumah aja ya? Iya. Oh ya, perkenalkan juga teh. Nama saya Aldi Arianto Pratama Iya. dari SMA Negeri 1 Montan. Kelas? Kelas 11 MIPA. Nah, sebelum kita mulai proses belajar bersama ya, kan udah nomornya kalian sama. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, doa selesai. Nah, sebelumnya kita mau tanya-tanya, proses pembelajaran di sekolah Ali udah materi apa ya? Sedang belajar materi apa? Untuk kita pelajaran apa? Bahasa Indonesia ya, materi bahasa Indonesia. Kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia itu sampai cerpen. Cerpen ya. Berarti sudah dijelaskan ya? Atau belum dijelaskan? Sudah kalau menurut Sudah jelas ya. Nah, kita coba nulis cerpen ya, belajar nulis cerpen. Ini kita ada kartu yang membantu bagaimana nulis cerpen. Ini ada dimulai 1A, bisa disebutin tadi? What, when, where, why, who. Yang satunya how. Oh betul. Nah, ini ada fokus. Ya, jadi kalau kita menulis cerita, karena kadang kita jadi mentok, kadang juga males. Kalau nggak fokus nggak bakal selesai ya, ya. Kita cuma menulis semua pekerjaan, kalau kita nggak fokus Kalau selesai. nggak bakal selesai dan tidak maksimal ya. Ini terus susun ya. Sama terus ada juga ini kartu makna dan data. Jadi kan biasanya ada unsur yang tadi amanat ya, makna yang mau kita sampaikan, pesan yang kita ingin sampaikan. Tapi juga tidak lepas dari data. Pernah dengar lagi kalau kita mau nulis kita juga butuh riset. Oh iya, pernah dengar. Jadi seakan-akan karya fiksi gitu kan, imajinasi, tapi seakan-akan hadir dan beneran terjadi. Kayak misalnya kalau di film ya kisah fiksi Iron Man, Oh iya. seakan-akan dia hidup ya. Iya. Iya, Kayak nyata gitu. nyata. Suka Iron Man? Enggak terlalu. Beneran. Sukanya apa? Saya tuh suka yang Batman, teknologi soalnya. Teknologi. Oke, selanjutnya di sini ada kartu apa? Mengamati dan memperhatikan. Mengamati dan memperhatikan. Saat kita mau nulis sesuatu, kalau kita pasti menulis sesuatu yang pernah kita alami ya. Ya. Saat kita alami, kita juga perlu mengamati gitu kan. Misalnya kita menulis tentang ibu kita, meskipun kita punya pengalaman bertahun-tahun bersama ibu kita, saat kita menulis kita mengamati ulang kan ya. Ya, mengingat. Mengingat, mengerti. Kita lihat ibu kita mau jam berapa, ciri-ciri fisiknya gitu kan, matanya berwarna biru ataukah warna hitam gitu kan. Dan memperhatikan tuh biasanya cenderung pakai rasa ya, dan memperhatikan orang yang kita cintai, kita sayangi ya. Orang tua yang memperhatikan anaknya, rasa gitu kan, olah rasa. Jadi bangun kehidupan cerita itu diperhatikan detail segala macam. Selanjutnya ada ini kartu peristiwa sama penjelasan. Pernah siapa nih? Pernah. Bisa ceritakan cerita apa atau peristiwa apa yang ditulis Aldi? Kalau saya itu cenderung dari pengalaman saya sendiri. Saya itu pengalaman saya sendiri terus ditulis dalam cerpen. Yang biasanya dalam bentuk fabel. Karena saya tuh kalau apa sih? Kalau dijadikan manusia itu saya bingung. Jadi biasanya saya itu jadikan hewan ataupun benda-benda Tokoh. perumpamaan. Menarik juga ya. Iya. Kalau yang lain biasanya tuh tokoh utamanya aku, dia itu sebagai manusia, tapi kok kayak kemarin pun ada satu sekolah berarti ya sama Nasrul. Karena pun dia pas proses pengajian dia tokohnya hewan gitu ya. Nah, dari itu kita tahu peristiwanya apa, terus kita jelaskan secara detail.
Gampang, Indah, Seimbang. Jadi kalau kita baca cerita yang nggak ada rasa tegang itu kita agak datar gitu. agak datar dan bosen kan. Jadi kita nggak meneruskan lanjut buat baca cerita tersebut. Juga indah kata-katanya, tadi metafora kan, metafora ini harus seimbang, jadi menyimbangkan alur yang nggak bosan saya ya. Itu sekilas ya. Nah, supaya membantu Aldi buat cerpen, kita nonton video lagi ya. Tadi kan udah jelaskan sedikit, kita nonton video, nanti baru kita praktek nulis cerpen ya. Oke, kita tonton ya. Ide, perhatikanlah dorongan apa yang kita punya, apa yang mendorong saya, apa yang membuat saya bersemangat, bergairah, bergetar, apalagi mas. Mari kita bayangkan cerpen apa yang ingin kita buat. Saya akan berikan contoh. Jadi pada tahap dorongan, misal saya ingin menulis cerpen yang serius, misal uang, kekuasaan. Lalu bagaimana jika uang dan benda-benda lain bisa bergerak dan berbicara lalu mempengaruhi manusia untuk sepakat dan Gimana? Sudah ditonton ya videonya? Sudah ditonton. Apakah membantu untuk proses membuat cerpen? Cukup membantu. Cukup ya? Tadi juga udah dijelaskan sedikit ya. Nah, sekarang kita nyoba langsung praktek ya nulis cerpen. Atas. Udah nulis. Ya. Terus Aldi nulis kisah tentang apa? Cerpen apa? Kalau ini yang saya tulis dulu tentang perjalanan si anak ayam judulnya. Jadi tokoh utamanya anak ayam. Iya. Mau diceritakan sedikit gitu, spoiler. Ceritanya anak ayam ini nih, pada suatu masa itu ada keluarga ayam, ada ayahnya ayam jago kan, ada ibunya sama si anak ayam ini. Suatu hari si anak ayam ini sama ibunya ini lagi cari makan gitu di hutan, tapi tiba-tiba ibunya ini hilang gitu, nggak tahu kemana, nggak tahu hidup ataupun mati. Setelah ibunya hilang ini, si anak ayam itu kan tinggal sama ayahnya nih, dan mulai dari situ si anak ayam itu dididik sama ayahnya itu. Sedangkan biasanya orang tua kan, khususnya ayah itu biasanya ngedidik keras. Jadi mulai dari situ lah perjalanan si anak ayam, dari yang tadinya anak manja gitu, anak yang lemah gitu, dididik sama ayahnya langsung supaya bisa bertahan hidup gitu. Jadi ayam jago yang benar-benar bisa hidup. Ini itu aja sekali lagi. Menarik sekali ya, benar-benar kisah. Kalau zaman sekarang banyak cerpen-cerpen atau cerita-cerita tentang anak konglomerat yang mandiri atau anak yang mandiri, tapi itu tokoh utamanya manusia gitu kan. Tapi kalau yang ditulis itu anak ayam dan settingnya di hutan ya, hutan rimba yang berbahaya, yang banyak banget pemangsa-pemangsa ya. Kalau ibaratnya bisa diibaratkan tentang dunia sekarang yang cukup kejam gitu kalau bagi orang-orang yang sudah selesai sekolah gitu kan. Nah itu pertanyaan bagus ceritanya. Jadi teruskan ceritanya. Sekarang kita sudahi dulu ya proses pembelajarannya. Maksudnya kita menangani nulis cerpen, nanti dilanjut lagi. Aldi semangat untuk menyelesaikan cerpennya. Ya, semangat.
dan semangat juga membaca ya. Nah, semoga tugas cerpen ini dapat nilai yang cukup memuaskan ya, Ya, amin. dan juga bisa dikembangkan lagi ceritanya karena menarik gitu, supaya bisa dimuat di media masa ya, kayak di sekolah Banten atau apa. Coba aja, coba kirim-kirim, siapa tahu mau dimuat gitu kan, lumayan lah buat proses pembelajaran. Cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mati. Perkenalkan, nama Teteh di Biro Sidini. Teteh dari Mujirta. Sini Teteh mau menemani proses belajar Ati selama di rumah aja, belajar masa pandemi ya, di rumah aja. Saya perkenalkan juga, nama saya Ati Suwarti, sekolah di SMA Negeri 1 Palembang. Kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Sekarang lagi belajar materi apa Ati? Cerpen. Menulis cerpen? Iya. Menulis cerpen. Selama proses pembelajaran di rumah aja, kayak gimana? Belajarnya dari sekolah? Apakah online atau tetap ke sekolah atau gimana? Online dari. Dari Jadi biasanya guru ngasih materi, terus tugas ke grup chat, chat di WA. di WA. Belum ada pertemuan Zoom meeting ataupun kayak Google Meet gitu? Belum. Jadi guru ngasih tugas di WA sama materi, dan nanti Ati dan teman-teman siswa ngirim di grup WA juga tugasnya. Kalau berarti materi cerpen ini Ati dan teman-teman Ati sudah belajar tentang apa saja? Tentang mengenal baru kan, waktu itu pertama-tama kita ulang lagi belajar mengenal apa itu cerpen. Biasa kasih materi untuk tanyain strukturnya, tanyain unsur-unsurnya, intuisi, ekspresi gitu. Sudah belajar berarti ya, tema, mana, tokoh, penokohan, gitu. Sekarang ada tugas prakteknya ya, bikin cerpen. Nah, sini Teteh kebetulan ada video pembelajaran tentang bagaimana menulis cerpen. Tujuan pembelajarannya itu ya bagaimana supaya kita bisa menulis cerpen dengan unsur pembangun yang udah diajarin sama guru Ati ya di sekolah. Nah, kita tonton bareng-bareng ya. Sebelum itu, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Ya, baca doa. Nah, mari kita doa sama-sama dalam hati. Mulai. Selesai. Nah, karena tadi kita udah tahu tujuan pembelajarannya, sama kebetulan ada tugas bikin cerpen ya, Ati dari sekolah. Kita nyimak video dulu ya. Unsur-unsur pembangun cerpen. Ada tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, sudut pandang, setting atau latar, gaya bahasa, dan SMA di Yogyakarta. Dia masih SMA. Jadi, kegiatan menulis tidak terbatas usia. Semua orang berhak untuk menulis, mau dari anak kecil, remaja, ataupun orang dewasa. Semua boleh menulis. Mau itu seorang siswa, dokter, bahkan guru, boleh menulis. Mari kita coba mengembangkan seperti aplikasi Taulidi, aplikasi Tesaurus, aplikasi Baby, aplikasi Google, nanti sudah bisa. Dan bro, kan tadi udah nonton ya videonya. Iya. Kita mulai praktek menulis cerpen ya. Ya.
Ati lagi nulis tentang cerpen apa? Mimpi Ati. Mimpi hati sih. Mimpi gitu, mimpi. orang. Oke, mimpi. Tentang impian lah. Salah. Biasanya kalau nulis cerpen kayak gini Ati ada kesulitan apa aja? Ada yang tanyain nggak? Paling ini ya, apa sih? Tata ini. Oh, kayak tata letak ya, layout cerpen. Tapi kalau AYD paham ya, kayak taruh koma, titik, huruf besar. Kayak ini kan di sebuah berarti dinya bisa kalau dicintai atau kerja disambung. Paham kan kalau gitu ya bahasannya. Terus selain itu ada pertanyaan atau Udah sih. udah sering nulis kan? nentuin kadang apa ya, Ati habis ngejelasin nih udah tempatnya di sini, terus Ati tiba-tiba nyeritain namanya, nyeritain tokohnya, tinggalnya di mana gitu, ke lebih detail tempatnya lagi gitu biasanya. Kayak atur plot ya, plot alurnya biar pas gitu tuh. Ya. Nggak apa-apa, kita belajar aja dulu. Kira-kira emang kita di awal pengen ini mau ceritain apa di awal nih? Tentang apa dulu? Tentang Saras kan, otomatis biasanya kan kalau bikin cerpen tuh tempat dulu tuh alurnya, tempatnya di mana disebutin Tempatnya ya, diperjelas, diperjelas. ya diceritain orangnya siapa, terus dia ini orang yang gimana, terus nanti masuk ke permasalahan dia, konfliknya, Konflik, terus klimaks, Iya. klimaks. kayaknya gimana yang sudah dia. Ini ada kartu biar membantu. Biasanya kan kalau kita bikin cerpen atau tulisan, ini kan ada kartu yang bisa buat mempermudah Ati atau teman-teman yang lain dalam menulis cerpen. Ini ada kartu fokus, makna, data, tegang, indah, seimbang, kartu mengamati, memperhatikan, 5W, 1H, sama peristiwa penjelasan. Istilahnya kalau yang di sini biasanya kan kita mau menulis atau menulis pengalaman ya, kita pasti harus mengamati dulu kan, mengamati bagaimana nih peristiwanya, di mana bagaimana kondisi lingkungannya, detailnya, ada kursi kah di ruangan yang akan kita ceritakan, latarnya gimana, penggambarannya ya, itu yang ada di memperhatikan, di mengamati ya. Kalau memperhatikan biasanya bersangkutan dengan perasaan kita ya, saat kita memperhatikan orang yang kita sukai kan, biasanya kita memperhatikan sampai kita tahu tingkah lakunya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, dan apapun itu yang terkait detail orang yang kita sukai. Begitupun dengan tokoh yang akan kita bangun, yang kita akan buat, kita harus benar-benar memperhatikan. Nah, diperkaya dengan adanya riset data, kemudian dengan maknanya, makna yang ingin kita sampaikan kayak amanat gitu ya. Kayak kode. Kan tadi Ati udah paham nih yang tadi nih, kartu ini peristiwa sama penjelasan, mau menjelaskan peristiwanya apa tadi, tentang apa, mimpi siapa? Mimpi si Saras. Oh, Saras. Gimana di prolog ceritanya? Suatu hari di sebuah desanya itu namanya ini gitu, hiduplah seorang anak yang bernama Saras. Nah, si Saras ini tinggal bersama neneknya, hanya berdua, dikarenakan orang tuanya sudah tidak ada. Si Saras ini orangnya terkenal ceria, ramah, dan apa ya, penuh gairah gitu. Dia tuh cita-citanya sangat tinggi. Gitu ya. Ya. Ayo dilanjutkan lagi menulis cerpennya.
Gimana? Sudah paham kan ya gimana nulis cerpen? Alhamdulillah sudah paham. Nanti ini cerpennya dilanjutkan aja. Nanti kita lanjut lagi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, pertanyakan aja ya. Nah, sekarang kita akhiri proses belajar bersama ini ya. Kurang lebihnya nanti Teteh minta maaf ya. Semangat menulis, semoga tugas cerpennya dapat nilai yang bagus ya ya. Oke. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh. Perkenalkan, nama saya Debbie Rosini. Saya dari Untirta. Perkenalkan juga, nama saya Nasrul Hidayat. Saya bersekolah di SMKN 1 Tanara. Saya berjurusan OTKP 3 kelas 11. Oke. Nasrul, salam kenal ya di sini. Ya. Teteh mau bantu proses belajar Nasrul selama belajar di rumah aja. Kan masa pandemi di rumah aja ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai proses belajar bersama ya, kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa dalam hati. Udah selesai. Nah, sebelumnya kita mau tanya gimana sih proses pembelajaran Nasrul selama belajar di rumah aja? Saya belajar di rumah secara daring, online. Saya belajar melalui WA, Grup atau- WhatsApp ya? atau Facebook. Oh, grup Facebook juga ada? Ada. Sama guru ininya. Nah, kalau pelajaran bahasa Indonesia lagi belajar tentang apa? Tentang cerpen. Nulis cerpen ya? Iya. Berarti sebelumnya sudah dijelaskan ya tentang apa itu cerpen, Iya, udah. unsur-unsur cerpen, ada tema, amanat, tokoh penokohan, dan sebagainya ya. Iya. Selanjutnya, kalau dari guru ada tugas buat cerpen nggak? Ya ada seperti karangan gitu, kayak karangan 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 pribadi gitu. Pengalaman Nasrul selama bikin cerpen gimana? Ya biasa-biasa aja gitu, kayak ada susahnya buat judul, isinya. Gimana susahnya coba? Kalau ada yang menanyakan nggak apa-apa terkait kesusahan Nasrul selama belajar di rumah itu. Menentukan isinya gitu teh susah, kadang harus mikir lama, terus menyelesaikan ceritanya juga endingnya harus tepat. Jadi kebingungan ya, Iya. ide mentok terus kadang kurang kosakata ya. Iya. Kalau Nasrul suka baca nggak? Ya lumayan. Lumayan suka baca ya. Iya. Nah, sekalian kita nulis cerpen ya, karena tugasnya itu kita sambil sharing-sharing nih apa aja kesulitan Nasrul selama belajar cerpen gitu kan. Tadi kosakata, tapi suka baca kan? Iya. Suka baca. Baca apa? Baca komik, novel. Komik, novel. Ya, Penulis yang pernah dibaca sama Nasrul apa aja? nggak tahu teh. Oh, penulisnya. baca aja Baca gitu. aja ya. Tapi nggak tahu penulisnya ya. Nggak tahu. Iya. Jarang dibaca penulisnya. Nah, kadang kalau kita kesulitan gitu ide mentok, kita juga kesulitan buat mengungkapkan sesuatu nih di pikiran kita, mikir pengen nulis tentang ini, tapi pas nulis susah banget gitu ya. Iya. Nah, kekurangan kosakata biasanya itu bisa dibantu dengan banyaknya membaca. Saat kita membaca buku kan otomatis kita lebih luas nih pengalamannya, Iya. wawasannya dapet. Ada ibarat juga buku itu jendelanya ilmu ya. Iya. Jendela ilmu. Jadi saat kita baca buku kita juga dapat kosakata banyak, kayak tahu Najwa Shihab kan ya? Ya tahu. Najwa Shihab kan keren kan ya, keren Keren. cara bicaranya, dia bicara bisa bicara gitu kan selancar itu,
menyusun teks-teks yang akan dia bicarakan, tampilkan, itu bukan hanya karena pintar bicara, tapi dia mempunyai tenaga dalam, yaitu tenaga dalamnya yang membaca. Dia bisa banyak kosakata, pilihan kosakata yang menarik, yang tepat, yang pas gitu kan. Kalau Pak Mata Najwa ya, acara Mata Najwa kan ada closing statementnya ya, pas itu kayak puisi gitu kan, kayak pantunnya enak banget kan, jelek gitu. Nah itu dibantu dengan kekayaan kosakata dari membaca itu ya. Nanti Nasrul bisa banyak baca buku gitu, banyak baca buku. Ini bisa minjem buku di sini ya. Nah, kita nonton video pembelajaran tentang cerpen dulu ya, biar nanti setelah ini Nasrul bisa, semoga aja kebantu buat ngerjain tugas menulis cerpen dari gurunya ya. Iya. Oke, kita nonton dulu ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu kita nih peserta didik ya, Nasrul dan teman-teman dapat menentukan topik kehidupan dalam cerita pendek dan menulis cerita pendek dengan unsur-unsur pembangun. Yang sudah jelaskan teman-teman ya. Pesan cerpen yang berjudul Hingga Milik Bercerita karya Ranjit Maharani. Silakan disimak ya. Sebuah berita tentang juragan angkot yang bersedih gara-gara pandemi COVID-19, usahanya bangkrut. Dalam angan saya sudah membayangkan Cerpen ini dimuat di majalah Horizon, sebuah majalah sastra, edisi pertama tahun 2007. Cerpen ini dibilang berjualan. ya. Gimana tadi video yang sudah ditonton, Nasrul? Alhamdulillah sangat membantu. Membantu ya. Sekarang kita mulai coba-coba bikin cerpen ya. Iya. Kalau Nasrul pengen nulis cerpen yang kayak gimana? Nama cerpen apa gitu? Saya berbentuk fabel aja teh. Fabel? Iya. Maksudnya itu gimana? Kayak seperti cerita hewan. Oh, jadi menceritakan perjalanan tokohnya hewan ya. Iya. Memang benar sih, kalau sebuah tokoh itu nggak mesti manusia, bisa hewan. Menarik banget ya Nasrul memilih tokoh yang itu hewan. Ada juga yang benda. Ada saya pernah baca tentang tokohnya tuh sebuah rumah. Nah, coba Tata jadi penasaran cerpen apa nih? Cerpen bagaimana cerpen yang Nasrul buat? Coba dibuat. Ya. Iya, kita siapin. Untuk mempermudah selama proses penulisan, di sini ada contoh tabel proses kreatif ya. Nah, di sini kita yang kayak tadi di video, ada tahap dorongan, ada tahap renungan, ada tahap jawaban. Sini tahap dorongannya, Nasrul kenapa mau nulis tentang hewan apa yang mau tulis? Kancil Kancil dengan buaya. Kancil dengan buaya. Jadi dari kisah dongeng yang fabel yang pernah terdengar diganti
Kayak gimana? Alurnya diganti atau gimana? Sedikit diganti sih. Iya, kayak gimana? Ceritanya di dekat danau sedang berjalan-jalan mencari makanan. Setelah beberapa kemudian dia bertemu dengan sang buaya di pinggir danau. Buaya tersebut sedang terkena musibah, yaitu tertimpa sebatang pohon di atas badannya. Setelah itu, buaya meminta tolong kepada sang kancil untuk menolongnya. Namun sang kancil menolak karena ia berpikir setelah buaya selamat akan memakannya atau menerkamnya. Tapi buaya tersebut Belum selesai ya. Nah, kalau belum selesai, pesan atau amanat yang ingin Nasrul sampaikan dari cerpen ini apa kira-kira? Jadilah orang yang baik, benar, dan dapat dipercaya orang untuk jajah. Oh, intinya itu ya. Iya. Ya udah, sekarang lanjutin nulis cerpen aja ya. Iya. Nah, Nasrul setelah tadi belajar dan ada penjelasan dikit dari Teteh lalu nonton video, gimana? Sudah terbantu kah dalam tugas menulis cerpen ini? Ya sudah, sedikit-sedikit bisa gitu deh. Sip. Nanti cerpennya silakan diselesaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Teteh. Semoga nanti cerpennya dapat nilai yang bagus ya, yang memuaskan. Dan semangat nulis, semangat baca ya Nasrul. Iya. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran bersama hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.